Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN. Nah, Mas ingat negara-negara anggota ASEAN ada 10 ya. Ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Laos, Filipina, Kamboja, Brunei, dan Myanmar. Nah, anak-anak, negara-negara anggota ASEAN ini menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa sih tujuan bersama yang dimaksud itu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, juga untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ASEAN itu bekerja sama, tentu ada faktor yang melatar belakangi kerjasamanya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam dan mereka berada di wilayah yang sama, yaitu wilayah Asia Tenggara. Dan tentunya yang melatar belakangi kerjasama adalah makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kerjasama dalam bidang sosial yang pertama yang akan kita pelajari. Nah, kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial ini ditangani oleh Komite Pengembangan Sosial atau Committee on Social Development. Apa saja sih bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial? Yang pertama adalah meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kemudian meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Melakukan penanggulangan bencana untuk wilayah ASEAN dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama dalam bidang kebudayaan. Apa saja sih? Yang pertama adalah melakukan tukar-menukar pelajar antar negara ASEAN. Misalnya, kalian diberi kesempatan untuk belajar di Malaysia. Kemudian, pelajar Malaysia datang ke Indonesia juga untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah memperkenalkan budaya khas masing-masing negara anggota ASEAN. Misalnya, kita membawa tarian-tarian daerah kita ke negara Brunei, Singapura, kita melakukan pertunjukan di sana. Kemudian, mengadakan kerjasama dalam usaha peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, menyelenggarakan SEA Games ya. Ini sering dilakukan ya, pertandingan olahraga se-Asia Tenggara. Selanjutnya, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Ini semua adalah kerjasama dalam bidang kebudayaan ya. Lalu apa bentuk kerjasama di bidang politik? Nah, yang pertama adalah ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Apa sih maksudnya? ADMM itu adalah pertemuan rutin antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi Menteri Keamanannya berkumpul untuk melakukan pertemuan atau perundingan. Yang kedua adalah pengiriman duta dan konsulat. Keberadaan duta dan konsulat ini diperlukan untuk mewakili negara kita, misalnya untuk berdiskusi atau menjalankan perannya dalam stabilitas politik. Nah, duta dan konsulat ini ada di negara-negara, misalnya kita punya duta dan konsulat di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya. Begitu juga duta konsulat Malaysia ada di negara kita juga, duta konsulat Singapura ada di negara kita juga. Apa sih bedanya duta dan konsulat itu? Nah, kalau duta itu pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negaranya, misalnya negara kita. Kalau konsulat itu wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta memfasilitasi hubungan perdagangan persahabatan yang ditugaskan di luar negeri. Yang ketiga, bentuk kerjasama politik adalah perjanjian ekstradisi ASEAN. Apa sih perjanjian ekstradisi itu? Nah, perjanjian ekstradisi itu kerjasama politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan ASEAN.
Nah, dalam perjanjian ekstradisi ini, tersangka yang tadi melarikan diri ke negara ASEAN itu dikembalikan ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik negara-negara ASEAN. Misalnya, ada koruptor dari negara kita lari ke Laos. Nah, kemudian di Laos ditangkap. Nah, penjahat ini atau koruptor ini akan dikembalikan ke negara kita untuk diadili di negara kita. Yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir, Southeast Nuclear Weapon Free Zone atau ASEAN WFZ. Ini adalah traktat kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, disebut juga traktat Bangkok ya. Nah, ASEAN WFZ ini berguna untuk mengamankan kawasan ASEAN dari nuklir, karena nuklir ini adalah senjata yang sangat berbahaya ya. Jadi di ASEAN itu tidak boleh ada yang punya nuklir. Yang kelima, kawasan damai bebas dan netral atau disebut ZOPFAN, Zona of Peace, Freedom and Neutrality. Nah, damai, kerjasama di ASEAN itu untuk menjaga tiap-tiap negara agar damai semuanya. Kemudian bebas, bahwa setiap negara punya hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak boleh melanggar perjanjian atau ketentuan atau kesepakatan. Netral, negara ASEAN tidak boleh ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara ASEAN sendiri. Nah, kerjasama di bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Indonesia bekerjasama dengan Thailand, kemudian Singapura, ya, dan juga Malaysia. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasamanya ya. Ini di bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang apa sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang IPTEK itu? Peran Indonesia antara lain kita mendukung pembentukan Komite IPTEK ASEAN. Nah, kita juga pernah menjadi tuan rumah ASEAN COS ya, pada tanggal 22 Agustus 2015 dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat. Indonesia itu memimpin salah satu program di ASEAN COS, yaitu program APASTI atau pengurangan risiko bencana alam. Nah, anak-anak, apa sih manfaat kerjasama antar anggota ASEAN itu? Tentu banyak manfaatnya ya. Manfaatnya adalah menciptakan stabilitas di negara ASEAN. Kemudian bisa juga mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia, mempererat hubungan, kemudian bisa juga meningkatkan pendapatan negara, dan meningkatkan penguasaan IPTEK. Lalu bagaimana sikap yang harus kita kembangkan? Untuk mendukung kerjasama antar anggota ASEAN, kita harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh membeda-bedakan antar anggota ASEAN, melaksanakan kerjasama penuh tanggung jawab, mentaati aturan yang berlaku, kemudian tidak mencampuri masalah negara lain. Itu ya seputar kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya. Nah, tentu mudah ya, silakan disimak videonya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.